tapi pembahasannya dibatasi, Pak Bu. Jadi tidak melihat dari asal-usul kemunculan bangsa Yahudi, tapi dibatasi sejak tahun 1917 ketika Palestina waktu itu diberikan mandat kepada Inggris setelah Kekaisaran Utsmani atau Kekaisaran Ottoman runtuh. Nah, Palestina itu pada masa Turki Utsmani itu ada di bawah Mutasarriflik Al-Quds. Nah, itu di bawah gitunya kali. Nah, ini Palestina Mutasarriflik Al-Quds ketika masa Muawiyah, masa Turki Utsmani abad ke-19, sebelum wilayah-wilayah ini jatuh kepada Inggris, ya. Nah, peta ini, Pak Bu, masih menggunakan peta yang dahulu, beda dengan peta yang sekarang yang mengkerucut, kan? Ini karena peta ini dibuat pada abad ke-19, petanya masih dengan gaya yang dahulu. Nah, posisi Palestina itu ada di bawah, ya. Ada di bawah, dan wilayah-wilayah itu waktu abad ke-19 dikuasai atau berada di bawah kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, sehingga akhir abad ke-19 ada perang besar-besaran yang melibatkan tidak hanya kekhalifahan Turki Utsmani, tetapi juga melibatkan negara-negara Eropa yang besar, termasuk Inggris. Maka Inggris waktu itu, setelah kekhalifahan Turki Utsmani di abad ke-19 jatuh, ya, maka wilayah Palestina oleh LBB, Kapung Kurmah, LBB, ayeuna mah PBB, oleh lembaga bangsa-bangsa, wilayah Palestina itu diberikan mandat kepada Inggris untuk dikelola, ya. Jadi sesudah wilayah Palestina terbebas dari Turki Utsmani, maka LBB waktu itu mengambil wilayah Palestina, lalu wilayah Palestina itu diberikan mandat kepada Inggris untuk dikelola. Sehingga pada tahun 1917, tepatnya pada 2 November 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi yang dinamakan dengan Deklarasi Balfour. Jadi Deklarasi Balfour ini direkomendasikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur James Balfour. Nah, Arthur James Balfour adalah seorang Kristen yang taat, juga yang radikal, juga yang keras. Nah, kemudian Arthur Balfour bersama Inggris membuat sebuah deklarasi yang dinamakan dengan Deklarasi Balfour. Yang deklarasi itu pada tahun 1917 ini nih, dimulai dari tahun 1917, His Majesty's Government view with favor the established in Palestine, akan mendirikan national home, tempat tinggal bagi Jewish people, bagi orang Yahudi di tanah Palestina. Jadi legalitas pendudukan, legalitas itu apa ya Bu? Keabsahan pendudukan Israel di tanah Palestina itu, ya, dibenarkan oleh Perjanjian Balfour, yang Perjanjian Balfour ini dibuat tahun 1917, yang berisikan bahwa waktu itu Inggris berkuasa untuk menempatkan orang-orang Yahudi di tanah Palestina, gitu. Ya. Tetapi ada perjanjian selanjutnya,
perjanjian selanjutnya bisa dilihat di sini. Punten kusim kuring tak akan diterjemahkan ke margi tadi teh iya teka bujeng. Perjanjian selanjutnya nu kedua itu, tetapi dibentuk rumah bagi orang Yahudi di negara Palestina, di Palestina, tetapi juga tidak boleh mengganggu komunitas agama non-Yahudi itu. Jadi sejarahnya pada tahun 1917 Palestina itu lepas dari kekaisaran Utsmani, Turki Utsmani, kemudian oleh LBB Palestina itu diberikan mandat kepada Inggris, kemudian oleh Inggris Palestina itu dijadikan rumah bagi sebagian warga-warga Yahudi. Kenapa dijadikan rumah bagi sebagian warga-warga Yahudi? Karena waktu itu sebelum tahun 1917 warga-warga Yahudi belum memiliki rumah yang pasti gitu. Maka dengan itu Arthur Balfour menggagas tanah Palestina yang kosong dan belum ada legalitas negaranya untuk dijadikan sebagai tempat tinggal orang Yahudi. Tetapi dalam perjanjian ini juga disebutkan bahwa perjanjian ini walaupun Palestina juga dapat dihuni oleh orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi yang menghuni negara Palestina itu tidak boleh melanggar hak-hak orang di luar Yahudi, orang non-Yahudi, tidak boleh melanggar hak-haknya. Nah, kenapa ada deklarasi Balfour waktu itu oleh Inggris setelah Palestina oleh PBB, oleh LBB dikasih mandat kepada Inggris untuk dibagi-bagi? Ada dua alasan. Yang pertama alasan strategis, yang kedua alasan ideologis. Alasan strategis, Pak Bu, kan ini di sini wilayah Palestina, ya. Ini Mesir, ini India. Ya. Nah di sini Palestina. Waktu itu pada abad ke-19 Mesir dan India itu secara politik dan ekonomi di bawah kontrolan Inggris. Sementara wilayah Palestina pada abad ke-19 itu masih di bawah kekaisaran Turki Utsmani. Sehingga kenapa wilayah Palestina ini diberikan mandat kepada oleh PBB kepada Inggris, ya? Karena Inggris pinter bagaimana cara menghubungkan jalur dagang antara wilayah India dengan wilayah Mesir yang selama abad 19 ke belakang itu wilayah ini masih dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, karena Inggris ingin menguasai wilayah-wilayah Palestina, ya, semisal Jordania, Bu, ya, daratan Sinai, ya, ingin menguasai ini untuk menghubungkan Mesir dengan India gitu. Jadi kekuatan Inggris semakin dalam gitu, semakin mendalam karena India dan Mesir sudah dikuasai, tinggal menguasai wilayah Palestina. Maka waktu itu dibuat perjanjian Balfour, ya, dibuat perjanjian Balfour untuk menghubungkan Mesir dan India, gitu, yang secara politik dan ekonomi Mesir dan India itu sudah dikuasai oleh Inggris. Nah, di sisi lain, deklarasi Balfour di tahun 1917 juga itu adanya keperluan Inggris untuk memenangkan Perang Dunia Pertama yang disokong oleh Yahudi. Jadi waktu itu Yahudi merupakan golongan atau etnis agama yang dipandang kuat untuk memenangkan kancah perpolitikan internasional.
Jadi dua alasan ini, alasan strategis pertama yaitu kenapa Palestina di tahun 1917 itu dikasih ke Inggris, mandatnya ke Inggris, karena untuk menghubungkan India dan Mesir yang sudah jauh-jauh hari India dan Mesir itu dikuasai oleh Inggris. Dan yang kedua, perlunya dukungan Yahudi untuk Perang Dunia Pertama. Yang kedua, selain alasan strategis, selain alasan politik, ada juga alasan ideologis, alasan agama. Jadi waktu itu Inggris juga orang-orangnya berisikan Philo-Semitism dan fundamentalisme Kristen. Jadi fundamentalisme Kristen itu orang-orang Kristen yang sepakat, yang mendukung ajaran-ajaran Yahudi, terkhusus ajaran-ajaran Zionis. Maka ada riwayat dahulu Israel Palestina itu ada riwayat yang kental dengan orang Yahudi, maka Inggris langsung kepikiran untuk menempatkan orang-orang Yahudi di tanah Palestina lewat perjanjian Balfour. Jadi ada alasan di balik deklarasi ini, Pak. Di balik deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917 yang berisikan orang-orang yang isinya itu orang-orang Yahudi dibuatkan national home, dibuatkan tempat tinggal di tanah Palestina. Nah, jadi deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh Inggris tahun 1917 itu, ya, pembuatnya atau yang mengajukannya itu namanya Arthur Balfour. Dia seorang menteri luar negeri, seorang Kristen yang juga keras dan juga taat di dalam agama Kristennya gitu. Nah, dibuat oleh Arthur Balfour, diajukan perjanjian deklarasi Balfour ini, yang waktu itu tahun 1917 kondisi Inggris masih banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di Inggris, termasuk menteri koloni di Inggris waktu itu orang Yahudi, Edwin Montagu. Jadi waktu itu tahun 1917 banyak sekali orang-orang Yahudi, terbilang banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di Inggris, termasuk salah satu menterinya itu juga orang Yahudi yang bernama Edwin Montagu. Tapi uniknya, Pak Bu, walaupun deklarasi ini berisikan bahwa orang-orang Yahudi dibuatkan tempat tinggal, dibuatkan negara di Palestina di dalam deklarasi ini, di dalam perjanjian ini, tetapi Edwin Montagu waktu itu yang menjadi menteri koloni dan merupakan seorang Yahudi menolak perjanjian ini. Ya. Kenapa dia menolak perjanjian ini? Karena dia langsung berpikiran bahwa Inggris membuat perjanjian ini untuk menghilangkan atau untuk membuang orang-orang Yahudi waktu itu yang tinggal di Inggris gitu. Jadi ada ketakutan dari Edwin Montagu waktu itu yang menjadi menteri koloni di Inggris, ada ketakutan kalau deklarasi ini disahkan, kalau deklarasi ini dijalankan, maka orang-orang Yahudi yang ada di Inggris itu akan terusir, akan terbuang gitu. Nah, singkat kata, setelah 1917 itu dibuatkan perjanjian Balfour yang diusung oleh Arthur James Balfour, ya. Kemudian
pada tahun 1920 ada mandat for Palestine, yaitu Inggris diberikan mandat untuk mengelola sepenuhnya tanah Palestina. Jadi karena karena di abad ke-19 akhir Kekaisaran Utsmani itu runtuh, kemudian Inggris menjanjikan negara-negara yang asalnya di bawah Kekaisaran Utsmani itu untuk mendapatkan negara, untuk merdeka, maka Palestina beserta negara-negara di bawahnya juga itu langsung diambil oleh Inggris untuk dijanjikan hal tersebut gitu. Nah, Inggris diberi mandat oleh LBB untuk mengontrol Palestina dan Transjordan. Tapalih dia Bu, Pak, Transjordan teh nu garisna semu coklatnya. Nah, kenapa waktu itu pada tahun 1917 sampai 1920 LBB, Lembaga Bangsa-Bangsa atau nu ayeuna mah PBB, menyerahkan tanah Palestina atau bekas negara-negara Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Utsmani itu kepada Inggris, karena waktu itu LBB yang di dalamnya berisikan negara-negara adidaya, negara-negara penting, ada semacam batasan waktu, kieu kumanya bahasa kena, ada supaya negara-negara itu, karena negara-negara itu baru bebas dari Kekaisaran Turki Utsmani, maka perlunya waktu bagi mereka untuk memerdekakan diri. Karena perlunya waktu bagi mereka untuk memerdekakan diri, maka LBB itu menyerahkan mandat tersebut kepada Inggris. Jadi ada transisi menuju kemerdekaan, ya. Aya jalan gitu, nembe bade jalan ya negara-negara ieu teh jalan ka bade merdeka, ya. Kusabab sata acana aya di bawah Kekaisaran Turki Utsmani, tak kusabab nembe pisan bebas di akhir abad 19 teh di Kekaisaran Utsmani, maka LBB PBB berinisiatif untuk membuat negara baru bagi masyarakatnya, tetapi dengan sistem mandat, diberikan mandat kepada Inggris. Nah, itu. Nah, pada tahun 1920 mandat Palestina, mandat Inggris untuk Palestina itu, jadi siapa saja warga Yahudi yang mau memasuki Palestina, Pak Bu, ya, itu harus mendapatkan semacam surat perjanjian, yang surat perjanjian itu atau legalitas, ya, surat dan persuratan, yang persuratan itu dikeluarkan oleh British, oleh Inggris gitu. Nah iya Pak, surat nate nu bodas tak tinggalnya, nu bodas. Nah ieu teh orang Yahudi anu yang mau masuk kepada Palestina, ya, supaya dia bisa masuk ke Palestina dan bisa diam di Palestina, maka orang tersebut harus mendapatkan surat semacam ini gitu. Yang surat ini turut didukung, turut disetujui oleh Inggris. Jadi, nah yang ada di sebelah kiri, ya, itu peta Palestina, yang peta Palestina ini masih berada di bawah mandat Inggris pada tahun 1920. Jadi negara Palestina sampai sekarang, semenjak akhir abad ke-19 itu belum terbentuk. Teu acan aya nu disebat negara Palestina teh. Belum ada yang dimaksud negara Palestina itu, karena pada abad 19
ke belakang itu wilayah Palestina masih di bawah kebesaran Turki Utsmani. Sementara pada abad 19 ke sini ya, diberlakukan perjanjian Balfour yang berisikan bahwa tanah Palestina ini langsung diberikan mandat oleh LBB kepada Inggris. Sedangkan dokumen ini, Pak Bu, walaupun di sini tertuliskan Government of Palestine, Government of Palestine itu artinya pemerintahan Palestina, tapi bukan maksudnya bukan menunjukkan bahwa dokumen ini maksudnya dokumen ini bukan menunjukkan sebelumnya ada negara Palestina gitu. Karena dokumen ini disetujui atau didukung oleh Inggris pada tahun 1920 saat tanah Palestina berada di bawah kontrol Inggris gitu. Jadi pada abad 19 ke belakang oleh Turki Utsmani, pada 1917 1920 itu diberikan mandat oleh Inggris. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi di titik inilah bukti legalitas, bukti sah gitu, legalitas itu bukti sah, bukti legal ya. Orang-orang Yahudi menempati tanah Palestina. Jadi pada tahun 1917 lewat perjanjian Balfour yang dibuat oleh Inggris, kemudian mulai gencar, mulai adanya surat legal bagi orang-orang Yahudi menempati Palestina itu tahun 1920 sejak berlakunya mandat for Palestine. Nah, pada tahun 1937 singkat cerita ya, pada tahun 1937 saat Yahudi waktu itu diburu di mana-mana termasuk oleh Nazi pada tahun 1939 Nazi Jermannya kapungkur mah Yahudi teh kapan di barunuhan, bahkan dimasukin ke gulag teh sama model gedung ya. Kemudian orang-orang Yahudi masuk dengan telanjang, kemudian dimusnahkan di sana oleh Nazi ya. Waktu Jerman masih terbagi ke dalam dua bagian, dalam dua negara ya. Nah, tahun 1937 termasuk tahun 1939, waktu itu orang-orang Yahudi diberangus, disiksa oleh Nazi. Saha Bu Pak tokoh Nazi anu terang? Adolf Hitler. Anu kumisna teh siga pelawak John geunya sah. Nu kitu sakieu kumisna teh. Jojon, siga pelawak Jojon. Nah, diberantas, maka waktu itu Inggris karena melihat orang-orang Yahudi diberangus, dibantai tahun 1939, tahun 1937 oleh Nazi, ada masukan dari orang-orang Yahudi beserta menteri-menteri tertinggi Inggris agar segera membuka Palestina bagi orang-orang Yahudi supaya orang-orang Yahudi terselamatkan dari genosida. Genosida itu pembunuhan massal yang dilakukan oleh Nazi. Maka pada tahun 1937 tersebut dibuatlah Peel Commission. Peel Commission ini dibuat sebagai respon adanya pemberangusan atau genosida orang-orang Yahudi di wilayah Eropa, terkhusus di wilayah Jerman. Nah,
di sisi lain 1937 ini juga menjadi tahun penting karena waktu itu orang-orang Arab, Bu. Nah, ini perjanjian ini ya. Perjanjian ini tuh kan mana? Perjanjian ini tuh kan berisikan bahwa orang Arab harus menerima orang Yahudi ya sebagai penduduk di tanah Palestina. Nah, pada tahun 1937 ternyata ada penolakan yang sangat besar dari orang-orang Arab karena mereka menolak sama sekali orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis untuk tinggal di tanah Palestina setelah adanya perjanjian Balfour tahun 1917. Jadi tahun 1917, tahun 1920 itu ada perjanjian legalitas orang Yahudi untuk tinggal di tanah Palestina. Tahun 1937 setelah orang-orang Yahudi sebagian bermigrasi ke tanah Palestina, ada The Great Arab Revolt ya. Revolusi Arab ya, tahun 1930, revolusi Arab, penolakan orang-orang Arab karena orang-orang Yahudi tinggal di tanah mereka. Karena ada penolakan besar-besaran tahun 1937 dari orang-orang Arab terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis yang tinggal di tanah Palestina, maka waktu itu Inggris membentuk Peel Commission. Peel Commission ini ya, komisi Peel Commission komisi Peel ya. Komisi ini menyarankan two-state solution, dibentuknya dua negara di tanah Palestina gitu. Jadi karena ada pergolakan, penolakan orang-orang Arab terhadap orang-orang Yahudi waktu itu lewat perjanjian Balfour ya, maka dibentuk komisi Peel atau Peel Commission, yang komisi ini bertugas dengan agenda membentuk solusi dua negara, dan dua negara itu yang kita kenal saat ini sebagai Israel Palestina. Nah, Peel Commission ini, Bu, nah, jadi ini tuh kan dahulunya masih di bawah kekaisaran Utsmani ya. Belum ada mana wilayah Yahudi, belum ada mana wilayah Arab, campur aja gitu. Sehingga di Cibiuk aya orang Kristen, aya orang Buddha, campur gitu. Nah, 1937 Peel Commission ini membentuk solusi dua negara, membagi wilayah Palestina ke dalam dua golongan berdasarkan kepercayaan keagamaan. Nah, wilayah merah, nah ini Pak, merah ini tuh diperuntukkan bagi orang-orang Arab, terkhusus orang-orang Islam. Sedangkan wilayah yang biru ini, ya, itu diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi. Ya. Asalnya belum ada nih pemilahan ini tuh. Ya. Pada tahun 1917 saat Balfour, saat orang Yahudi diperbolehkan untuk menduduki Inggris, asalnya tidak ada pemilahan ini karena bertahun-tahun adanya penolakan oleh orang-orang Arab. Kemudian Inggris membaca ini sebagai bagian dari yang berbahaya bagi politiknya dan bagi Arab sendiri, maka dia memisah mana yang menjadi wilayah Yahudi, mana yang menjadi wilayah orang-orang Arab, orang-orang Islam. Dan wilayah kuning ini adalah wilayah yang netral. Wilayah yang netral, wilayah yang dikontrol oleh Inggris ya. Atau disebut wilayah internasional, wilayah hijau ya, yang mencakup Yerusalem atau Al-Quds ya. Kemudian terhubung sampai ke Tel Aviv dan Yafa gitu. Jadi
adanya pemilahan wilayah, mana wilayah Yahudi, mana wilayah Islam orang-orang Arab, itu terjadi pada tahun 1937 yang kemudian disokong oleh Peel Commission, Komisi Peel ya. Nah, setelah tahun 1937, kemudian di tahun 1939 ya. Jadi 1937 itu dipilah negara Palestina itu jadi bagi kaum Yahudi dan bagi kaum Arab, bagi kaum Islam. Kemudian semenjak tahun 1937, karena sudah ada garis wilayah pembatas yang jelas, mana wilayah Palestina dan mana wilayah Israel, mana wilayah Muslim dan mana wilayah Yahudi, maka kemudian orang-orang Yahudi itu banyak sekali yang imigrasi, yang pindah ke Palestina ya, sehingga di tahun 1939 ya, orang-orang Palestina banyak yang marah karena dengan pembentukan negara itu. Jadi alih-alih pemisahan yang Muslim, wilayah yang Muslim dan pemisahan yang wilayah yang Yahudi itu sebagai solusi tadi kemarahan masyarakat Arab, alih-alih sebagai solusi malah justru menambah konflik yang besar, tegangan yang besar antara masyarakat Arab dengan orang-orang Yahudi. Maka ditindaklanjutilah pada tahun 1939 muncul white paper Palestine Statement of Policy, kebijakan yang disokong oleh Inggris dan yang berkaitan dengan Palestina. Nah, kenapa waktu itu Inggris merespon kemarahan orang-orang Arab karena banyaknya orang-orang Yahudi masuk ke Palestina? Karena Inggris membutuhkan simpati Arab, simpati orang-orang Arab, simpati bangsa Arab untuk memenangkan perang ya, pada Perang Dunia Kedua. Nah, alhasil karena perjanjian ini, Pak, perjanjian 1939, white paper ini sebenarnya mendukung orang-orang Muslim, mendukung orang-orang Arab ya. Imigrasi Yahudi dibatasi di dalam perjanjian ini, tidak ada negara Yahudi, negara ini nih, pemilahan ini yang asalnya dipilah tahun 1937 lewat perjanjian tahun 1939 menjadi dibatalkan ya. Ya. Maka sebaliknya malah merespon kemarahan orang-orang Yahudi yang ada di Palestina. Maka terjadi tahun 1939 sampai 1948 gelombang terorisme Zionis. Misalnya di Semiramis Hotel ada 26 orang yang meninggal, King David Hotel ada 94 orang yang meninggal, yang semua ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Karena tidak sepakat dengan white paper, dengan perjanjian 1939 yang seolah-olah meniadakan negara Yahudi ya. Padahal geus hapot-hapotan orang teh di tahun 1817 gitu. Lewat deklarasi Balfour, lewat imigrasi terus-terusan orang Yahudi, dengan begitu saja ada perjanjian ini yang hendak membatalkan orang-orang Yahudi bertempat tinggal di negara Palestina. Respon atas perjanjian ini maka terjadi terorisme yang dilakukan langsung oleh Zionis
Nah, karena 1939 sampai 1947, 1948 gelombang terorisme terhadap orang-orang Arab yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu gencar sekali, ya, masif, ya. Kerusuhan, aksi-aksi teror Yahudi ditambah telah merdekanya India dan Pakistan, maka di tahun 1947 Palestina rusuh, Yahudi meneror orang-orang Arab di tanah Palestina, ya. Kemudian India dan Pakistan itu merdeka, maka Inggris kebingungan di tahun 1947 itu. Maka dibuatlah UN Partition. Inggris melepaskan diri dari tanah Palestina. Jadi asalnya 1917 itu kan setelah tanah Palestina itu bebas dari Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Turki Utsmani, mandatnya kan dicepang oleh Inggris. Nah, di tahun 1947 setelah terjadinya konflik di tanah Palestina, kemudian situasi negara-negara global itu semakin runyam, semakin banyak konflik, maka Inggris kebingungan. Inggris langsung melepaskan diri sebagai negara yang memegang mandat Palestina. Nah, kemudian Inggris menyerahkan mandatnya kembali ke PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, gitu. Asalnya tahun 1917 Inggris dikasih mandat oleh LBB untuk mengelola tanah Palestina. 1947 kekagawean gitu ku Inggris teh, maka Inggris menyerahkan mandatnya kembali kepada PBB, dan sejak tahun 1947 mandat itu dipegang oleh PBB. Nah, kemudian PBB untuk mengurangi konflik yang terjadi di tanah Palestina, maka dibuat partition plan yang sama, membagi Palestina menjadi negara Arab, Yahudi, dan corpus separatum. Corpus separatum itu wilayah yang netral, ya Pak. Jadi pembagian ini sudah ada. Nah, pembagian antara Inggris dan Palestina itu sudah ada. Nah, ini tadi tahun 1937. Kemudian dipertegas kembali oleh PBB lewat partition plan yang membagi Palestina menjadi negara Arab, Yahudi, dan corpus separatum. Nah, yang kuning itu negara Arab, itu orang-orang Arab, wilayah orang-orang Arab. Sedangkan yang putih itu wilayah-wilayah orang Yahudi. Ini. Nah, ini plan ini, rencana ini, perjanjian ini disahkan pada tahun 1947 setelah Inggris kelabakan menangani tanah Palestina. Setelah Inggris kelabakan menangani tanah Palestina, Inggris menyerahkannya ke PBB, kemudian PBB membuat partition plan, kemudian PBB juga yang membagi negara Palestina menjadi negara Arab, Yahudi, dan corpus separatum. Corpus separatum wilayah netral yang itu, Pak, yang ada di tengah-tengah. Nah, tetapi di tahun 1947 ini Zionis Yahudi menerima rencana dari PBB untuk memilah Palestina menjadi 3 bagian. Saat itu Zionis Yahudi diwakili oleh David Ben Gurion. Jadi David Ben Gurion daripada Aina Liur di tahun 1917 sampai 1946, orang Yahudi itu belum dapat legalitas, belum dapat keabsahan tanahnya sendiri. Udah aja kita terima rencana PBB ini
untuk membagi tanah Yahudi untuk membagi tanah Palestina menjadi tanah Arab, orang Yahudi, dan tanah netral gitu. Tetapi sebaliknya, negara-negara Arab, negara-negara Muslim, ya, itu menolak pembagian ini, Pak Bu, menolak pembagian wilayah berdasarkan 3 bagian ini. Nah, pada tahun 1947 semenjak, nah ini Pak ya, 1947 itu dideklarasikan rencana dari PBB ya, dibagi, disahkan ya. Nah, 1947 ketika partition plan ya, rencana PBB untuk membagi tanah Palestina itu menjadi 3 bagian, yaitu kelompok Yahudi, kelompok Muslim, dan kelompok netral ya. Di tahun itu juga mendapatkan penolakan yang sangat keras, bukan hanya dari orang-orang Palestina, tetapi juga negara-negara Muslim yang ada di sekitar tanah Palestina. Aduh, kayak kedap dinya. Yang ada di tanah Palestina. Kami ditinggal Pak Bukia. Nah, sehingga negara-negara Muslim di luar Palestina itu, termasuk orang-orang Arab yang ada di Palestina itu, menyerang Israel. Tah, iya kadieu panahna, iya kadieu panahna. Tah, itu negara-negara Arab menyerang di tahun 1940, menginvasi tahun 48, sehingga waktu itu Israel kelabakan, orang-orang Yahudi kelabakan, sehingga di tahun 1948 orang-orang Yahudi wilayahnya menjadi kecil ya. Menjadi sangat kecil sekali ini karena didesak oleh masyarakat Arab ya. Tetapi di tahun itu pula, pada Juli, jadi Juni 1948, karena adanya pembagian lewat PBB itu ya, implikasi atau apa ya, akibat dari pembagian wilayah oleh PBB itu, pada Juni 1948 orang-orang Yahudi itu, Israel itu didesak oleh negara-negara lain, termasuk negara Palestina dan negara-negara Muslim di luar Palestina, sehingga sangat terdesak. Tetapi pada Juli tahun 1948, berselang hanya sebulan, negara Israel itu langsung bisa menyerang balik, counter attack, menyerang balik negara-negara yang sebelumnya pada bulan Juli menyerang Israel. Jadi sehingga meluaskan politiknya itu, kekuasaannya itu justru lebih meluas di tahun Juli tahun 1948, setelah dia mendapatkan serangan pada bulan Juninya oleh negara-negara Arab. Nah, sebenarnya Pak Bu, Juli tahun 1948, saat agresi, saat penyerangan Israel ke orang-orang Palestina, sebenarnya dia juga bisa menguasai daratan Palestina di Gaza dan di tepi barat ya. Bisa menguasai, tetapi ada perjanjian Treaty of Alliance. Ada perjanjian ini, di mana waktu itu Israel tuh sebenarnya bisa, tahun 1948 Israel tuh sebenarnya bisa menghabiskan Palestina. Tapi aya perjanjian iya kasalamatkeun ku perjanjian iya gitu. Kusabab waktu itu daerah-daerah di sekitaran Jordania, Israel kadieu, ada kesepakatan dengan Inggris ya. Kalaulah itu diserang, maka daerah-daerah Transjordan yang belah sini, kalau itu diserang, maka Inggris akan membantu negara tersebut gitu, membantu Jordania tersebut ya.
Nah, singkat kata tahun 1967 ada perang 6 hari, merupakan perang paling signifikan pasca perang Arab Israel tahun 1948. Jadi 1948 ini ditandai perang yang besar. Arab yang menyerang Israel, kemudian selang sebulan negara-negara Arab yang menyerang Israel, Palestina juga menyerang Israel, selang sebulan pada Julinya Israel menyerang balik. Kemudian terjadi juga tahun 1967 perang 6 hari, merupakan perang paling signifikan pasca perang Arab Israel tahun 1948. Bagi bangsa Yahudi ini adalah momen puncak pencapaian karena ia berhasil mencaplok Yerusalem. Setelah berabad-abad dia terusir dari Yerusalem. Nah, kan tahun 1948 mah batasan kekuasaannya itu sebelah sini Pak, sampai segitu. Nah, di tahun 1967 ia tidak hanya menguasai ini, tidak hanya menguasai wilayah Palestina, tapi juga menguasai Sinai Peninsula. Sinai Peninsula dia kuasai, semakin meluas, bahkan daerah yang di atas yang sebelumnya bukan Israel, Golan Heights, itu dikuasai juga oleh Israel tahun 1967. Jadi semakin tahun kuasa Israel terhadap tanah-tanah yang ada di Palestina itu semakin membesar. Ini 1967 Israel menang telak, dia superior, super, ya, dia menguasai tanah-tanah di Palestina, sementara warga-warga Palestina, warga-warga Arab itu terpinggirkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Israel bisa sampai menguasai begitu banyak tanah yang asalnya dia sebagai seorang penumpang barangkali ya, sebagai seorang penumpang imigran ya, kenapa mereka sampai bisa menguasai itu? Ternyata kalau dilihat dari US Foreign Aid ya, ada sokongan yang besar Bu Pak. Jadi ini yang tanda merah ini adalah negara-negara yang mendapatkan sokongan dana dari Amerika. Biasanya sokongan dana dari Amerika itu diberikan kepada negara-negara yang GDP teh PDB, produk domestik bruto, PDB-nya rendah, nilai ekonomi negara itu rendah, biasanya diberikan bantuan oleh Amerika itu, ya. Tanu bareureum teh negara-negara anu rendah, ya. Nu tingkat ekonominya rendah sehingga mendapatkan bantuan dari Amerika. Tapi aneh, Israel ini yang warna biru, justru kalau dilihat tingkat ekonominya itu stabil, tetapi kenapa dia mendapatkan pasokan dana yang besar juga dari Amerika gitu. Jadi konflik Israel dan Palestina itu tidak hanya sebatas Israel dan Palestina, tapi ada peran negara-negara lain juga, termasuk tadi Inggris lewat deklarasi Balfour tahun 1917, termasuk ada campur tangan kelompok lain, misalnya kelompok Peel atau Komisi Peel tahun 1937 yang membagi Palestina itu menjadi negara Yahudi, negara Islam, ya. Termasuk juga ini sokongan dana dari negara Amerika bagi negara Israel. Nah, pada tahun, ini Pak yang menariknya juga dan yang saya juga kaget. Nah,
Kalau dipikir, kenapa Mesir? Kan Mesir itu di sini, Pak. Egypt, Mesir. Ini kan Israel. Ini Palestina. Ini Jordania. Mesir yang tentaranya negara Islam lah, negara Islam yang kekuatan militernya diperhitungkan lah ya, yang tangguh, sampai sekarang itu tidak membantu Palestina. Nah, sok. Padahal secara geografis Mesir itu dekat, gampang, tinggal masang rudal untuk mengalungkan tinggal masang rudal di perbatasan untuk menyerang Israel, gampang sekali. Atau di sini ternyata ada perjanjian tahun 1978, perjanjian Camp David. Perjanjian Camp David ini terbentuk lewat negara Israel, Mesir, dan Amerika Serikat. Jadi waktu itu, Pak, ini kan Sinai itu dikuasai oleh Israel. Sampai sini Israel itu menguasai. Tetapi kemudian Presiden Mesir waktu itu, Gamal Abdul Nasser, ingin merebut kembali Sinai yang sudah dicaplok oleh Israel. Maka karena ingin merebut Sinai yang sudah dicaplok oleh Israel, Mesir itu ingin merebut kembali. Maka di tahun-tahun sebelum 1978, Mesir melancarkan serangan kepada Israel untuk merebut kembali Sinai, atau untuk merebut Sinai. Nah, singkat kata, peperangan itu akhirnya berjalan damai pada